wabarakatuh. Dan selamat siang. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru karena sudah memberi kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya karena sudah memberi kepercayaan saya untuk mewakili teman-teman saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai perwakilan dari kelompok YouTube. Nama saya Sasinta dan anggota kelompok YouTube yang pertama Ilma Mustika, Elizabeth Dwi Niatri, Faria Madani, Wahyu Ardiansyah, Muhammad Dandi dan Warta A, Muhammad Indra Nur A, Muhammad Rangga M, dan Nur Wahida Arhamna. Di sini saya akan mempresentasikan tanggapan kelompok kami tentang dampak negatif dari internet. Dampak dari internet bisa menimbulkan kemalasan untuk belajar dan mengganggu waktu belajar. Internet juga berdampak terhadap lingkungan masyarakat, yaitu berdampak terlihatnya atau tersebar luasnya foto dan video yang menampilkan gambaran dewasa dan kekerasan yang sudah tersebar luas. Internet juga bisa menjadi sarana kejahatan dan penipuan dan bisa mempengaruhi sikap seseorang yang menggunakannya. Anak-anak yang di bawah umur juga sekarang sangat terobsesi terhadap game yang bisa merusak mata dan anggota tubuh lainnya. Contohnya pada otak. Di otak terdapat bagian bening yaitu prefrontal cortex atau PFC. PFC hanya ada pada otak manusia sehingga dapat membedakan kita dengan binatang. Fungsi dari PFC itu sendiri adalah yang pertama, memahami benar dan salah. Yang kedua, menunda kepuasan. Ketiga, dapat mengendalikan diri. Keempat, berpikir kritis. Kelima, merencanakan masa depan. Dan keenam, mengambil keputusan sebagai pembentuk kepribadian dan perilaku sosial. PFC sangat mudah rusak. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang dapat berubah. Kerusakan PFC dapat disebabkan oleh yang pertama, benturan fisik. Yang kedua, nafza atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Yang ketiga, pornografi atau narkolema, narkotika lewat mata. Pornografi menjadi alasan paling besar rusaknya PFC. Seseorang dapat kecanduan pornografi karena zat dopamin akan mengalir ke PFC. Jika dopamin mengalir ke PFC secara berlebihan, PFC tidak dapat aktif dan dia akan semakin mengerut dan fungsinya rusak. Zat dopamin adalah zat yang memberikan seseorang rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat dopamin aktif jika seseorang mengkonsumsi nafza. Oleh karena itu, sifat candu pornografi atau sifat candu nafza. Jika seseorang mempunyai akhlak dan etika yang baik, bisa mengalami kerusakan karena pornografi. Dampak negatif dari kecanduan pornografi adalah yang pertama, akan hilangnya konsentrasi. Yang kedua, berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Yang ketiga, tidak dapat menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Dampak yang terjadi jika kerusakan PFC lainnya adalah yang pertama, hubungan seksual suka sama suka. Yang kedua, pernikahan dianggap remeh. Ketiga, merendahkan kehormatan dan derajat lawan jenis. Dan yang kelima, pasangan hanya objek sesuatu sementara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan edukasi seks sejak dini. Batasi penggunaan internet untuk anak. Isi hari-harinya dengan ulang tadi. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandira Aditya Putra, saya dari kelompok 3. Saya akan membaca tanggapan dari kami. Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatakan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesulitan dalam masyarakat.
Pornografi bisa menjadi ancaman bagi remaja karena terdapat banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Mulai dari kerusakan sel-sel otak, gangguan emosi dan mental, hingga kehilangan masa depan. Nah, jadi pornografi bisa merusak juga kerusakan otak pada remaja. Dampak kecanduan pornografi yang pertama adalah rusaknya otak ketika melihat pornografi. Tubuh akan mengeluarkan hormon dopamin. Jadi semakin sering melihat pornografi, maka dopamin akan terus keluar hingga. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari kelompok TikTok. Saya akan Hidayat. Hidayat menjelaskan dampak buruk tentang pornografi. Dampak buruk pornografi bisa mengganggu mental seperti kita. Pornografi merupakan bentuk adiksi yang tidak dapat diamati secara langsung. Dengan sistem indera namun dapat menimbulkan kerusakan otak dan bisa menimbulkan kerusakan otak, narkoba atau minuman sejenisnya. Dan pada masa sekarang perkembangan internet dan teknologi yang sangat mudah dengan adanya perkembangan internet, siapapun bisa mendapatkan mudah mengakses apapun yang ia inginkan. Hal ini pun terjadi di kalangan seperti kita, yaitu pelajar, yang mana pada saat ini terjadinya kecanduan pornografi karena mudahnya dalam mengakses situs-situs tertentu yang terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahida Hamna dari perwakilan kelompok YouTube. Saya ingin menanggapi jawabannya dari kelompok Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Nadia Marsha Octaviani. Jawabannya karena adanya pengaruh lingkungan yang tidak sehat dan banyak juga yang ditonton melalui internet. Saya Muhammad Imran Nurwahdan dari kelompok itu. Di sini saya akan bertanya tentang apa itu hormon dopamin. Terima kasih. Apa itu? Hormon dopamin adalah sesuatu cairan yang bisa dikeluarkan oleh laki-laki dari sel sperma yang yang dikeluarkan dari anak umur 12 hingga ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Marsha Octaviani, perwakilan dari kelompok Twitter. Saya akan bertanya, bagaimana cara mencegah pernikahan dini? Bagaimana cara mencegah pernikahan dini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi dan Warta dari kelompok itu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Twitter. Berikut adalah 5 cara untuk mencegah dan mengakhiri pernikahan dini. 1. Pendidikan perempuan. 2. Pemberdayaan perempuan. 3. Memberdayakan masyarakat lebih luas untuk membantu hak-hak perempuan. 4. Perbanyak lapangan kerja. 5. Pemberlakukan perundang-undangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke kelompok Twitter. Bagaimana tanggapan orang tua yang benar kalau anak terciduk atau terdapat menonton video pornografi? Yaitu pukul dia. Atau istilahnya nggak usah kasih HP. Cara awalnya itu karena suka nonton video seksi. Jadi jadi pertanyaannya, gimana caranya mengatasi? Kalau misalkan sebagai orang tua, gimana caranya mengatasi supaya anaknya tidak
dan tidak nonton video atau foto-foto pornografi. Jadi jawaban yang pertama, batasi penggunaan internet. Yang kedua, beri fondasi agama yang kuat. Yang ketiga, isi hari-harinya dengan kegiatan positif. Yang keempat, tanamkan bahaya pornografi sejak dini. Yang kelima, berikan kepercayaan, jangan selalu mencurigainya.